Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Predi, dan hari ini gua akan mereview sebuah mainan. Ya, mainan, bukan action figure dan juga bukan statue, karena ini memang benar-benar dimainin. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke, teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah mainan. Ya, mainan, bukan action figure, bukan statue, karena ini memang benar-benar bisa dimainin. Jadi biar gak makin penasaran, langsung kita lihat apa yang akan gua review hari ini. Tetet. Wow. Jadi hari ini gua akan mereview Mario Kart anti gratifikasi. Mario Kart Anti-Gravity RC Racer, dan ini adalah mobil remote control. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, gua itu adalah salah satu fansnya Nintendo, terutama Mario. Nah, buat teman-teman yang ngikutin Instagram gua pasti tahu lah ya. Jadi setiap akhir pekan gua selalu main si Mario Kart ini. Nggak bosan-bosan ya, karena memang seru. Jadi di mainan ini ada salah satu fitur yang gua suka banget. Fiturnya apa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, biar nggak makin penasaran, kita lihat dulu penampilan box nih. Oke teman-teman, jadi seperti inilah dia tampilan boxnya. Buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi ini adalah keluaran Jakks Pacific. Jadi Jakks Pacific itu adalah salah satu produsen mainan yang udah cukup lama juga ya. Jadi ini tuh buatan Amerika ya. Nah, seperti biasa figur-figur Amerika yang kalau figurnya gede kayak gitu, dia tuh selalu boxnya ke display kayak gini, terus di atasnya itu bolong kayak gitu teman-teman. Dan yang uniknya lagi di sini ada fitur Try Me. Jadi kita bisa ngetes dulu. Testingnya sendiri di sini teman-teman bisa lihat ada tombol di bagian atas di sini. Kalau seandainya kita tekan, wow, jadi bannya itu bisa muter teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sama Mario Kart, kalau seandainya teman-teman main gamenya, kalau seandainya lagi ngepot ya, atau lagi ngedrip kayak gitu, bannya itu bisa berubah kayak gitu ya. Nah, itu salah satu fiturnya. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Baiklah, jadi hari ini kita langsung buka mainan ini. Tapi gua nggak bakal ngeluarin jurus lagi buat ngebuka ini, karena gua malas mikir ya, jurus apa lagi yang akan gua tampilin ini ya. Jadi kita buka yang biasa aja, kita pakai cutter. Serot. Bagaimana bukanya ini? Oh, masih banyak. Serot. Jadi banyak sekali yang harus kita serot-serotin di sini. Oh, ternyata masih ada guys. Serot. Masih ada ternyata. Serot. Baru kita bisa serot. Ini gimana bukanya ya? Makanya gue paling malas nih figur-figur Amerika ini, nggak ada alurnya gitu. Jadi kita nggak tahu ngeluarinnya dari mana ya. Bagaimana nih ngeluarinnya nih? Oke, pertama di sini kita lihat dulu lah ya. Di sini kita dapat manual instruksi seperti ini. Selanjutnya kita dapat stiker ini figur pensiun. Nah, buat teman-teman yang tanya gue belinya di mana, di sini nih di Tokopedia-nya. Figur pensiun. Macam mana? Oh, ternyata slotnya dari samping seperti ini. Serot. Nah, jadi seperti ini boxnya. Jadi dalamnya gue cukup suka ya, seperti ini bagian dalamnya. Jadi kita juga bisa display dia seperti ini ya, karena di dalamnya itu ada kayak salah satu sirkuit di Mario Kart. Jadi bisa seperti ini, ada jalannya, ada backgroundnya. Anehnya lagi di sini ternyata teman-teman ada kabelnya. Kita harus buka dulu figurnya sampai benar-benar kebuka full. Makanya gue paling males sebenarnya buka-buka figur-figur Amerika ini ya. Jadi dia ribet kayak gini lah. Ribet sekali dah. Kak mainan doang seribet ini ya. Oh, ternyata di bagian bawahnya juga harus kita gunting. Ini gimana lepasnya nih?
Kaget gua. Bener-bener ngabisin cakra banget ya buat buka figur ini. Jadi untuk di bagian remote-nya ini kita harus buka dulu. Udah tercabut nih teman-teman nih. Jadi kita udah bisa keluarin. Aduh, ribet kali dah ya mau main doang. Nah, jadi seperti ini remote-nya. Cukup ringan ya remote-nya. Tadinya gua kira premium kayak gitu ya, ternyata ya masih sama kayak remote radio control yang murah-murah kayak gitu, tipis dan ringan banget ya. Nah, dan untuk di sini figurnya, wow, ini Mario-nya teman-teman. Yang ini cukup berat nih teman-teman. Cuma di sini gua kurang sukanya ya untuk di Mario-nya ini, kayak di bagian kepalanya ini shape-nya nggak bagus ya. Jadi kayak di bagian huruf M-nya ini, dan di beberapa part juga kayak kotor kayak gitu, dan nggak terlalu rapi potongan-potongan si Mario-nya. Cuma kalau di mobilnya sih oke, cukup oke. Jadi untuk di bagian bawahnya itu ada kayak gini teman-teman, ada mode try me, off dan on. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ada tulisannya, jadi ini adalah mainan keluaran tahun 2020 ya. Kita buka dulu di bagian bawahnya ini, tinggal kita copot. Oh, seperti ini, gampang sekali. Jadi kalau kita ngelihat di manual instruksinya, di sini kita harus buka dulu untuk di bagian baterainya. Jadi pertama kita buka dulu tempat baterainya di sebelah sini. Oh, ternyata di dalamnya udah ada baterainya ya teman-teman tuh. Nah, jadi di dalamnya itu udah ada baterainya. Tuh baterainya merek GT Extra Heavy Duty ya. Padahal gua udah nyiapin nih. Jadi gua ya selalu nyetop baterai-baterai yang bisa dicas di rumah. Jadi kan anak gue banyak mainan yang butuh baterai kan. Jadi gue selalu siapin banyak baterai yang bisa dicas kayak gini. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman punya banyak mainan-mainan pakai baterai, nih mending beli yang pakai cas gini ya. Walaupun harganya mahal, tapi ini udah gua pakai hampir 5 tahun. Jadi semua alat-alat yang butuh baterai itu gua nggak pernah beli sampai 5 tahun yang lalu ya. Bahkan sebelum gua nikah tuh gua pakai baterai ini terus. Nah, sebenarnya juga mainan ini gua pernah nanyain di Instagram ya. Jadi gua punya dua pilihan, mau beli ini atau yang Mario Kart Nintendo Switch Home Circuit. Tapi teman-teman lebih banyak milih yang Home Circuit. Tapi setelah gua mau beli, ternyata gua ada banyak pertimbangan lain ya waktu gua lihat si Mario Kart Live Circuit itu. Pertama ya, gua punya anak yang masih kecil, dan Mario Kart Live Circuit itu dia ada kayak gawang-gawang dari kardus kayak gitu ya. Jadi kita harus melewatin pit stopnya kayak gitu. Nah, kalau seandainya bahannya dari kardus kayak gitu, kalau gua mainin di rumah ya, gua takutnya anak gua ya, tahulah anak-anak umur 2 tahun pasti ditendang-tendangin kayak gitu ya. Jadi akhirnya gue lebih milih main yang ini. Nah, yang ini juga nanti bisa dimainin sama anak gue. Selanjutnya, turn the control power switch to on position. Oke, on. Selanjutnya kita tekan on di bagian mobilnya. Hup. Nah, tadi kan baterainya kedap-kedip tuh. Itu artinya dia lagi mensinkronkan sama mainan ini. Kalau seandainya lampunya udah nggak kedap-kedip, itu artinya dia udah tersinkronisasi dengan mainannya. Setelah itu baru kita coba pelan-pelan. Jalan ternyata. Oh, itu ya. Jadi dia muter kayak gitu. Jadi bukan belok ya. Jadi dia langsung muter kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau seandainya kita belok, dia malah muter. Tuh. Unik sekali cara mainnya ya. Nah, di sini ada beberapa panduan cara bermainnya. Tuh, jadi fitur-fitur apa aja yang pertama bisa kita mainin. Pertama di sini. Pertama ya, kita coba ini maju, ini mundur ya, biasa lah ya. Selanjutnya, kalau tombol sebelah kiri kanannya kita gerakin, dia bisa muter. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dia bisa berdiri seperti ini katanya. Cuma kalau gua baca di sini agak sedikit susah, tapi kita coba ya. Nah, untuk mode yang naik ke atasnya ini kayaknya kita butuh space yang lebih besar ya, tapi nanti kita coba di tempat lain. Nah, di sini kita bisa merubah dia jadi mode anti gravity. Kita tinggal tahan tombol yang di bagian sini. Tuh. Jadi dia miring kayak gini, teman-teman. Tuh. Selanjutnya kita coba dia buat ngedrift. Nah, jadi pertama kita coba berubah dulu ke mode anti gravity kayak gini. Kayaknya kita butuh space yang lebih ya. Ya, jadi gua belum begitu tahu, agak susah ya ngendaliinnya. Nah, jadi ada beberapa fitur yang nggak bisa gua coba di meja ini.
kita coba ke tempat yang lebih besar. Oke teman-teman, mari kita coba di space yang lebih besar. Nah, buat info aja ya, tadi itu kan baterainya nggak kita ganti ya, jadi kita pakai baterai yang langsung dapat di paket pembelian mainannya. Jadi ternyata baterai itu cuma mode try me ya, jadi nggak ada kekuatannya. Jadi ada beberapa fitur yang nggak bisa kita pakai baterai itu. Jadi pas baterainya udah gua ganti sama baterai yang gua punya, yang baterai yang cas yang kekuatannya 2000 mAh, jadi baru bisa maksimal semua fitur yang ada di mainan ini. Ya, pertama kita coba untuk mode yang versi standar ya, jadi cuma maju mundur kiri kanan. Kayak gini, maju mundur. Ini beloknya agak rusuh juga ya. Jadi lebih enak pakai baterai yang kita dapat yang di awal sih ya, yang dari paket pembeliannya. Karena baterainya itu nggak terlalu kenceng gitu. Kalau pakai baterai yang gua yang ini kenceng banget teman-teman. Jadi beloknya itu cepet banget tuh. Kalau pakai yang versi biasa itu dia nggak terlalu cepet beloknya teman-teman. Jadi agak lebih susah ngendaliinnya karena lebih cepet dia. Sekarang kita nyoba mode kedua, jadi dia bisa muter 360 derajat. Jadi teman-teman tinggal tahan tombol yang sebelah kanan ya, baik ke kiri ataupun ke kanan, salah satunya aja tuh. Jadi dia bisa muter 360 derajat seperti itu. Kita lanjut ke mode ketiga. Di sini dia bisa berdiri atau standing gitu teman-teman. Nah, pertama caranya adalah kita mundurin dia dengan kecepatan super tinggi, lalu tiba-tiba kita tekan tombol depannya. Jadi kita juga bisa melakukan combo ya. Jadi dia bisa berdiri sambil diputar kayak gitu. Caranya adalah pertama teman-teman mundurin dulu, terus dimajuin tiba-tiba. Habis itu teman-teman langsung tahan tombol sebelah kanan baik ke kiri atau ke kanan. Jadi salah satunya aja. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pakai mode keempat. Jadi di mode keempat ini dia bisa merubah menjadi mode anti gravity. Caranya teman-teman tinggal tahan tombol yang ada di sebelah atas yang kanan seperti ini. Tuh, jadi dia seperti itu. Dan untuk mengembalikannya seperti semula, teman-teman tinggal tekan tombol yang ada di sebelah kiri atas seperti ini. Tuh. Dan mode yang selanjutnya adalah dia bisa ngedrip. Nah, untuk mode ngedrip sendiri pertama kita rubah dia menjadi mode anti gravitasi. Tuh, anti gravity ya, kayak gitu. Teman-teman tinggal klik tombol ke kiri atau ke kanan yang ada di sebelah kanan. Tuh, jadi bisa seperti itu teman-teman. Tuh. Jadi dia nggak bisa jalan maju atau mundur ya. Jadi jalannya itu miring kayak gitu teman-teman. Tuh. Nah, dan untuk mode terakhir ini adalah dia bisa menjadi mode anti gravity sambil muter-muter 360 derajat. Caranya pertama kita jadiin dia mode anti gravity dulu seperti ini. Teman-teman tinggal tahan tombol ke kiri atau ke kanan, pilih salah satunya aja seperti ini. Dan tahan tombol atas atau bawah secara bersamaan seperti ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk mainan ini benar-benar sangat fun banget buat dimainin. Tapi menurut gua ada beberapa kekurangan. Yang pertama, untuk di bagian remote-nya ini gua rasa kurang begitu solid ya. Bahannya itu kayak plastik mainan murah dan tipis kayak gitu. Agak kurang gimana gitu kalau digenggam ya, agak kurang nyaman aja kayak gitu ya. Dan untuk bagian-bagian catnya juga kurang rapi dan potongan-potongannya ya agak jelek ya di Mario-nya. Yang Mario-nya aja. Kalau untuk yang di bagian mobilnya cukup oke ya untuk bagian build quality-nya. Dan terasa sangat berat. Dan salah satu yang paling gua nggak suka di mainan ini adalah kita membutuhkan banyak baterai. Nah, untuk di bagian mobilnya ini kita butuh 6, dan untuk di bagian ini kita butuh 2. Jadi buat teman-teman yang suka punya mainan yang pakai baterai kayak gini, gua saranin ya pakai baterai cas ya. Dan untuk cara mainnya sendiri menurut gua agak sedikit susah ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar lagi cara mengendalikan ini. Dan jujur aja gua masih belum bisa memaksimalkan cara bermainnya ini ya. Dan buat teman-teman yang nanya ini gua belinya berapa, jadi ini gua dapetin di Tokopedia, harga termurah adalah 450.000. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini mainan remote control Mario Kart 8 anti gravity kart. Kalau seandainya teman-teman suka banget sama Mario ya, atau Mario Kart, atau pecinta Nintendo, ini gua rekomendasiin banget ya. Karena menurut gua fitur-fiturnya cukup bagus dan cukup lucu, dan ini juga layak banget seandainya buat jadi pajangan. Ini bener-bener keren dan bentuknya juga cukup besar tuh. Tuh, bagus banget buat di display ya. Dan kalau seandainya teman-teman main juga harus hati-hati karena ini kencang banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman tekan sedikit aja langsung kayak gitu. Jadi kalau seandainya anak-anak yang main itu harus perlu bimbingan, takutnya dia nabrak atau gimana. Jadi sayang banget kalau seandainya
di bagian-bagian bodinya lecet atau kayak gimana ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan seperti biasa, gue berterima kasih banget buat teman-teman yang udah support dan nonton video gua dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah agar bisa mengoleksi mainan-mainan seperti ini. Akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah. It's me, Mario.